Selamat pagi para Bapak Ibu penyangga dan undangan akademik. Pada hari ini akan dilangsungkan ujian doktor terbuka atas nama Bapak Murokajul Daniel Binti. Untuk itu mohon dengan hormat segala bentuk alat komunikasi dinonaktifkan sementara waktu. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ujian doktor terbuka yang saya hormati, Promovendus Murokajul Daniel Binti ME NIM 041217037311, mahasiswa angkatan tahun 2012-2013 telah menempuh ujian doktor tertutup dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovendus diperbolehkan menempuh ujian doktor terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian doktor terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian doktor terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai 1. Alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan disertasinya terhadap berbagai sanggahan. 2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Nilai disertasi didasarkan atas nilai ujian tahap 1 dengan bobot 70% dan nilai ujian tahap 2 dengan bobot 30%. Khusus untuk predikat dengan ujian cum laude sesuai dengan peraturan pendidikan program doktor tahun 2012-2013 dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik. Disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian doktor tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya baik penyangga maupun undangan akademik untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan sehingga diharapkan semua penanyanya mendapat kesempatan. Promovendus diminta memasuki ruangan ujian. Saudara Promovendus Murokajul Daniel Binti ME NIM 041217037311. Saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudara promotor, saya ingin tanyakan kepada saudara Promovendus, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga serta telah siap untuk diuji? Saya siap untuk diuji. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kesempatan yang pertama kali saya persilahkan saudara promotor Profesor Dr. Joko Mursinto DRSEC MEC yang mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi cukup lama, saya didik saudara. Namun ada satu barangkali yang saudara lupa dari hasil kajian saudara dalam disertasi. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah manfaat apa yang bisa saudara tarik dari hasil disertasimu ini terhadap negaramu?
Karena saudara mengcompare ECOWAS dan ASEAN. Nah, tempat saudara juga menjadi anggota ECOWAS. Yang kedua, temuan apa yang bermanfaat terhadap ECOWAS maupun ASEAN dari hasil kajian ini? Dua ini saja, saudara jawab dengan ringkas. Terima kasih banyak Profesor Joko di situ. Saya sejak awal mulai menjalankan disertasi saya dengan topik yang mengenai kedua kawasan ekonomi. Memang dengan sengaja saya ambil topik ini karena sejak awal sebenarnya saya disarankan untuk ambil cuma satu kawasan. Tapi saya lihat saya sendiri dari Afrika, dari kawasan ECOWAS, Community of West African States, dan saya juga cukup lama di ASEAN walaupun tidak tahu semua negara. Dan dengan keberagaman antara rejim nilai tukar atau kebijakan mengenai nilai tukar yang berada, saya lihat akan sangat menarik kalau saya bisa mendalami, dapat sesuatu dari ASEAN yang bisa bermanfaat ketika saya pulang dan juga bisa melaporkan mengenai yang saya dapat di sini yang bisa bermanfaat. Dengan pertanyaan Profesor Joko mengenai negara saya sendiri, di negara saya kita bagian dari namanya ECOWAS. Dalam ECOWAS itu ada satu bagian currency union. Currency union ada 8 negara. Negara saya bagian dari currency union. Jadi satu mata uang dan satu central bank untuk ke-8 negara tersebut. Maksud saya adalah negara saya adalah negara kecil. Jadi nilai tukarnya is a fixed exchange rate regime yang peg di currency union. Kita ada 2 pelajaran khusus untuk negara saya sendiri. Satunya adalah kita belajar dari Thailand. Salah satu negara yang sangat terbuka, ekonominya sangat tergantung kepada luar. Sama seperti negara saya juga. Dan negara saya juga bisa dibilang negara kecil. Di Thailand itu, karena ekonominya begitu tergantung pada luar, kebijakan moneter khususnya nilai tukar juga mengikuti. Itu yang kita kasih nama double coincidence of policy. Jadi kita sempat kasih contoh di dalam penelitian kita. Jadi Amerika salah satu partner yang terbesar di Thailand. Mereka mengikuti quantitative easing, jadi penurunan dari suku bunga yang terjadi di Amerika karena ekonominya. Ya, yang kedua, tutup poin aja dah. Iya. Manfaatnya apa hasil disertasi saudara ini terhadap saudara-saudara? Itu Iya. aja, jadi nggak perlu lari mas. Jadi yang pertama adalah kita kebijakan moneter kita harus mengikuti partner utama kita. Itu pelajaran pertama untuk pandai gaji supaya konsisten. Itu yang kedua adalah belajar dari orientasi ekonomi kita. Negara kita kecil sama seperti Singapura. Dari yang saya belajar karena bukan cuma kebijakan moneter tapi juga struktur ekonominya, orientasi ekonomi sejak tahun 90-an sampai sekarang luar biasa jelasnya alur ekonomi. Juga saya sarankan ke negara saya di dalam tulisan ini bahwa we can be the next Singapore of ECOWAS. Itu yang kita menulis di alamat 328. Di situ kita membahas Côte d'Ivoire can be the Singapore of ECOWAS karena negaranya kecil dan juga kalau alur atau orientasi ekonominya cukup jelas bisa bermanfaat. Jadi kedua manfaat tersebut itu yang kita dapat. Dan pertanyaan selanjutnya sebenarnya kalau manfaat untuk ECOWAS dan ASEAN memang itu jadi tujuan dari disertasi banyak sekali. Salah satunya adalah di dalam, contohnya di Indonesia. Di Indonesia, on the floating exchange rate regime, luar biasa inflasi bisa tertahan. Dibanding kemarin saja saya sempat buka kondisi ekonomi di Nigeria yang bagian dari ECOWAS, inflasinya luar biasa double digit.
dan ekonominya susah bergerak karena floating exchange rate ini. Jadi kita belajar dari Indonesia bagaimana on the floating exchange rate regime inflation targeting bisa sukses. Itu saya sarankan untuk daerah saya. Dan juga yang terakhir adalah supaya GDP-nya tidak pelan, bukan quantitative easing tapi qualitative easing, lebih ke sisi regulasinya Pak. Itu yang kita sarankan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Saudara Co-Promotor Dr. Rudy Purwarno, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan atas sambutan. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saudara Daniel, perjalanan Anda studi di Universitas Langka luar biasa, dari program magister sampai program doktor ini. Alhamdulillah pada hari ini sudah melakukan ujian terbuka. Saudara Daniel, kalau kita amati dari beberapa laporan lembaga dunia, mulai dari World Bank, IMF, OECD, ADB, per triwulan laporan mereka untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ini, mulai bulan November, Januari sampai yang baru Mei ini, itu terjadi beberapa reaksi. Ya. Artinya bahwa proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi global ini masih menjadi suatu tanda tanya yang perlu kita cermati. Artinya apa? Bahwa ketidakpastian perekonomian dunia ini masih besar, satu. Yang kedua, ternyata revisi yang diberikan, proyeksi yang per bulan, ada yang bulan April dan Mei, itu menurun, ya, baik itu dari pertumbuhan global maupun beberapa negara maju. Yang ini akan saya tanyakan terkait bahwa bagaimana proses, ya, manajemen nilai tukar yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing negara ini untuk bisa mengantisipasi proses perlambatan ekonomi global yang sejak tahun 2013 ini masih terus berlanjut kemungkinan pada tahun 2016 ini. Yang pertama. Yang kedua, ini ada juga beberapa negara besar yang melakukan kebijakan moneter yang di luar perkiraan kita semuanya. Yang pertama seperti kebijakan depresiasi yuan, ya, oleh People Bank of China, kemudian juga langkah dari Federal Reserve. Tadi disebutkan oleh Saudara Daniel setelah melakukan kebijakan quantitative easing, sekarang ini sudah mau dilakukan langkah yang drastis setelah bulan Desember tahun 2015 melakukan tapering off, ya, kenaikan suku bunga. Nah ini sudah mau ancang-ancang lagi, Federal Reserve akan menaikkan sekitar bulan Juni atau Juli. Ya. Dikhawatirkan pasti akan terjadi capital outflows, ya. Meskipun pada waktu fenomena bulan Desember 2015 itu tidak terjadi karena proses announcement-nya itu dari awal sampai implementasi sangat jauh sehingga dampak seriusnya berkurang. Namun yang pada bulan Juni dan Juli ini kemungkinan akan sangat besar pengaruhnya. Ya, itu yang kedua, fenomena kedua. Dan bagaimana juga manajemen nilai tukar negara-negara emerging market termasuk Indonesia dan juga negara di ECOWAS mengantisipasi ini. Nah, yang ketiga, kita juga mencermati fenomena beberapa negara besar untuk mendorong ekonominya melakukan kebijakan moneter yang sangat drastis, seperti Jepang, ya, menerapkan negatif interest rate, sehingga kalau bank-bank di Jepang itu menempatkan dananya di bank sentral, maka akan mendapatkan negatif, ya, juga dilakukan oleh European Central Bank. Artinya bahwa sekarang ini negara-negara dunia mencoba untuk menggerakkan perekonomian dengan berbagai langkah, termasuk langkah kebijakan moneter yang drastis. Nah, yang saya tanyakan selain dari manajemen nilai tukar, yang kedua, bagaimana rekomendasi Anda terkait dengan pengelolaan sisi moneter di kedua blok ini, ya, di ASEAN maupun di ECOWAS? Apakah ada kemiripan ataukah ada suatu perbedaan? Dan juga karakter, karena kalau di ASEAN ini pasti agak sedikit banyak pengaruh perdagangan dengan Amerika cukup kuat, ya. Sedangkan kalau di ECOWAS mungkin dengan Eropa, apakah ada perbedaan pengaruh antara keputusan dari Federal Reserve maupun dari ECB? Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Rudy.